Hafiz pernah stres gak? Sering. Pernah pastinya. Pernah pastinya. Pernah. Biasanya stres itu kenapa? Stresnya paling kalau misalkan kayak lagi penuh gitu jadwalnya, misalkan dari kuliah banyak tugas. Situasinya biasanya kayak banyak kegiatan yang numpuk, yang kayaknya ngerasanya udah nggak bisa nge-handle gitu. Jadi stres. Stresnya sih pas kemarin mau UAS itu kan kegiatan lumayan bentrok tuh sama organisasi dan sebagainya gitu sih Kak. Lagi ada kerjaan dari organisasi juga, kan aku nge-BEM ya. Terus bentrok gitu deadline-nya atau kerjanya tuh barengan. Tuh kadang aku sering stres. Karena organisasi, kepanitiaan, gitu, kegiatan yang aku ambil sih biasanya. Kalau lagi banyak tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan tapi waktunya tuh bersamaan. Kalau stres, biasanya kamu ngapain? Biasanya kalau misalkan aku udah ngerasa stres banget ya, aku minta jeda sebentar gitu buat kayak nonton film atau dengerin lagu buat bangun mood lagi sih, terus habis itu baru lanjutin kegiatan lagi. Ngapain ya? Paling kalau yang masih agak medium level gitu, paling kayak nonton. Tapi kalau udah agak hard gitu, aku tidur. Banyak sih cara ngatasinnya, biasanya makan, atau enggak aku nonton, terus atau enggak jalan-jalan sih. Biasanya aku tinggalin sejenak gitu sih kegiatannya, terus kayak ngelakuin hal-hal yang aku suka, kayak dengerin musik, nonton film, gitu-gitu sih. Kalau aku stres sih nonton TikTok. Aku introvert, jadi aku seringnya menyendiri. Biasanya kalau kayak gitu aku di rumah aja, di kamar, kayak ngelakuin segala hal yang aku suka gitu. Misalnya nonton film atau nonton YouTube, dengerin lagu gitu sih. Jadi me time aja. Setiap orang punya strategi menghadapi stresnya masing-masing. Pertanyaannya, strategi mana sih yang paling benar atau tepat? Secara umum, strategi menghadapi stres bisa dibagi menjadi dua kelompok besar. Problem focused coping atau emotion focused coping. Problem focused coping adalah strategi menghadapi stres yang berfokus pada penyelesaian sumber masalah agar stres berakhir. Contohnya membuat daftar kerja dan juga jadwal tugas, meminta bantuan orang lain agar masalah terselesaikan, atau juga mencari alternatif solusi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalahnya. Sementara emotion focused coping adalah coping yang berfokus pada penyelesaian atau penenangan diri terlebih dahulu supaya merasa lebih nyaman dan lebih tenang saat menghadapi masalah atau situasi stresnya ke depannya. Contoh dari emotion focused coping adalah meditasi, mengambil jeda sejenak, atau juga misalnya memanjakan diri dengan melakukan hal-hal yang kita sukai. Secara umum, problem focused coping dianggap sebagai bentuk coping yang lebih baik. Karena kalau kita hanya fokus mengelola emosi saja, maka kita tidak akan menyelesaikan akar masalah, sehingga sumber stres akan terus-menerus terjadi. Tapi sebenarnya, kedua jenis coping ini juga punya manfaat dan juga fungsinya masing-masing loh. Ketika sumber stresnya cukup jelas dan bisa kita ubah atau kendalikan, kita bisa melakukan problem focused coping. Karena kita tahu, apa yang kita lakukan memang benar-benar bisa mengubah situasi stresnya dan bisa menghindarkan kita dari sumber stres tersebut. Tapi kalau misalnya situasi stresnya itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita, memang jangka waktunya panjang, dan juga bukan sesuatu hal yang sepenuhnya bisa diubah hanya dengan perilaku kita, maka ada baiknya kita melakukan emotion focused coping terlebih dahulu. Misalnya ketika bencana alam terjadi, ada kecelakaan, atau kita mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang lain, melakukan problem focused coping mungkin nggak sepenuhnya membantu kita. Karena pada situasi tersebut, kendali utama dari situasinya bukanlah ada di tangan kita, melainkan masih banyak faktor lain yang berperan juga. Justru dengan menenangkan diri terlebih dahulu, kita bisa menerima situasi dan juga menghadapi situasinya secara lebih damai. Sehingga bisa membuat pilihan dan juga memaknai situasinya dengan lebih positif juga. Jadi, coping mana sih sebenarnya yang benar dan tepat? Jawabannya adalah keduanya. Keduanya bisa kita gunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita, dan keduanya juga bisa memberikan manfaat kok ke diri kita. Bahkan, kita bisa mengkombinasikannya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, kita bisa melakukan emotion focused coping terlebih dahulu dengan menenangkan diri, menjaga diri supaya tetap tenang dan juga tetap damai, sehingga lebih jernih untuk melakukan problem focused coping ke depannya. Dengan demikian, selain emosi kita juga terjaga, tugas-tugasnya pun juga bisa kita selesaikan secara maksimal. Jadi, kira-kira copingmu lebih cenderung ke arah mana nih? Ingin tahu lebih lanjut soal pembahasan mengenai pengelolaan stres? Kamu bisa melihat materi-materi self-help di aplikasi Teduh
yang sudah dikurasi oleh para psikolog teduh. Pilih opsi self-help, kemudian klik mengelola stres untuk mendapatkan strategi-strategi pengelolaan stres yang bisa kamu baca atau dengar. Unduh di App Store atau Play Store sekarang dan juga mulai berlangganan ya.